Dahulu orang yang suka ngakal-ngakali begitu, kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo dadi bedes, dadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga enggak apa-apa, enggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan, karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Masya Allah, kok ada masalah ini piye. Repot juga ketika di atas itu orang yang nggak jeli tentang penggunaan bahasa, makna bahasa. Tahsabuhum jami'a, kau kira mereka itu bersatu, berkumpul, tapi sejatinya wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai. Wasaru kama qila, jadilah umat yang bercerai-berai itu seperti yang dikatakan dalam pepatah. Jadi apa? Ghanaman mutabaddidah, bagai kambing yang kacau balau murat marit fi sahra, di padang rumput, di padang pasir. Ini penggunaan kata. Sekarang ada tokoh pejuang menjaga nasionalisme NKRI, menjaga situs-situs sejarah Indonesia, situs ulama, situs pahlawan, lagi digugat gara-gara itu begini, orang atau kaum yang suka ngakal-ngakali, ya, itu dalam Quran dulu kayak orang Yahudi yang suka ngakal-ngakali hukum, dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka memang tidak berburu ikan di hari Sabtu karena Sabat, Sabtuan, ibadah mereka Sabtu. Tapi mereka Jum'ah itu memasang perangkap ikan di laut apa di sungai. Sabtu mereka ibadah, Ahad mereka ambil. Nah, intinya kalau menurut Quran kan kalau di hari Sabtu ikan itu banyak. Terus untuk menguji keimanan mereka, Allah perintahkan ibadahnya hari Sabtu. Akhirnya supaya tetap bisa menangkap ikan di hari Sabtu, Jum'ah perangkap ikan jaring sudah dipasang. Sabtu ikan pada nyangkut di jaring, Ahad mereka ngambil. Dengan begitu secara zahir mereka nggak mengambil ikan di hari Sabtu, secara zahir nggak menyalahi hukum. Tapi ketika mereka ibadah di sinagog hari Sabtu itu, hatinya kelingan jaring yang ada di sungai tadi oleh para yalangun itu. Jasadnya di tempat ibadah, hatinya di sungai, di tempat jaring itu. Nah, dahulu orang yang suka ngakal-ngakali begitu, kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo dadi bedes, dadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga enggak apa-apa, enggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan, karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah
kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Yang ini diserupakan kayak kambing, orang bercerai-berai kayak kambing di padang rumput, terus bercerai-berai, ya mesti disergap serigala atau jadi jadi objek sasaran penjaraan oleh binatang-binatang buas. Binatang buas kayak macan macam-macam langsung sergap. Nah sing serigala enggak wani karo macan, menengai ya, nunggu barangkali ada yang tersisa dari macan itu, sehingga umat yang bercerai-berai itu kayak kambing, bisa jadi jatuh ke tangannya perampas kayak macan, bisa jadi jatuh ke tangannya maling-maling yang nunggu mengambil menyolong yang diambil oleh macan tadi. Nah, menyerupakan orang berpecah belah kayak begini tentu nggak salah. Menyerupakan orang yang suka ngakal-ngakali, memalsukan kayak monyet, seperti Quran juga mensabdo Yahudi kayak monyet, tentu nggak salah memang. Dan yang diusurbakan kayak monyet itu perilakunya, bukan orangnya ya tetap anak Adam. Sekarang lagi rame-rame ngamuk, panas-panas, ngajak perang, padahal itu kan ya soal cara mengingatkan orang. Lalu di Quran juga orang-orang Yahudi Bani Israel yang gaya kaya ulama-ulama ngalur ngidul nggo kitab sak pirang-pirang tapi gak paham, gak iso maca, gak iso nglakoni, itu diserupakan kayak khimar ya di Quran ini lah, kamatalil himari yahmilu asfaro. Tentu ibarat kayak begitu itu kalau sekarang dipakai juga nggak apa-apa. Koning gaya tok ya kaya dokter-dokter coba rotok pekok gak ngerti ilmu kayak khimar yang kayak begitu itu ya memang dulu Quran menyebutnya kayak khimar juga gitu. Dan kalau seperti itu kau tuduh pelecehan, masa Quran itu ya murui pelecehan. Quran itu menyebut begitu supaya kita itu beriktibar, ambil pelajaran, ambil nasihat dari peristiwa itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah ghanaman seperti kambing, mutabadidatan yang murad marid, fi sahra di padang, qad ahata telah mengepung pihak kambing-kambing itu anwa usiba berbagai macam binatang buas. Fabaqau muddatan, kalau sementara kambing-kambing itu tetap salimatan selamat. Kalau sekarang sementara selamat itu sementara saja, ditenono sak jam kas habis sampean. Aja santai-santai Mas, selamat itu sementara wae. Kalau enggak segera bersatu lagi habis. Ya, diambil berbagai partai kader NU. Lalu karena kader NU marit di berbagai partai, antar kader NU tengkar karena kepentingan partainya beda. Kalau sementara mereka selamat, imma bisa jadi li'anna siba lam yasil ilaiha, bisa jadi karena binatang-binatang buas itu belum sampai ke kambing-kambing tadi. Wala budda min an yasil ilaiha, dan pasti tidak bisa pasti sampai yauman ma di suatu hari. Tinggal menunggu hari, aja santai Mas. Tenang, orang apa-apa loh, tinggal menunggu hari Mas.
tetap ini hancur-hancur. Wa imma bisa jadi li anasiba, karena binatang-binatang buas itu adathu al-muzahamah, saling berebut, saling berdesak, mendorong binatang-binatang buas itu ilal qital, untuk saling berperang membunuh bainaha, antar binatang buas itu. Jadi sekarang selamat, binatang buas belum datang, ya bisa jadi karena binatang buas tukaran dhisik. Nanti ada binatang buas yang menang, ada binatang buas yang kalah. Yang menang akan menyergap kambing-kambing itu, memangsa kambing-kambing. Yang kalah menengah ngenteni turani, nyolong kesempatan, sehingga kambing-kambing yang berpecah belah itu tetap apes. Bisa jatuh ke tangan perampas, bisa jatuh ke tangan maling-maling itu, tetap nggak baik. Fayaghlibu fariqun fariqun, sehingga satu kelompok binatang buas mengalahkan kelompok yang lain. Wa yasirul ghalibu ghasiban, binatang buas yang menang jadi perampas. Wal maghlubu sariqan, binatang buas yang kalah menjadi pencuri. Terus gimana posisi kambing? Fataqaul ghanam baina ghasibin wa sariq. Ya, sehingga kambing-kambing itu jatuhnya, posisinya ada di antara binatang buas yang siap menyergap atau binatang buas yang sekedar terima mencuri kambing itu. Apik boleh berpecah belah, nggak apik, nggak apik. Fattafarruqu sababud dha'fi wal khidlan wal fasal fi jami'il azna. Yang namanya berpecah belah itu Mas, mesti menyebabkan lemah, terhina, gagal di sepanjang masa. Bal huwa majlabatul fasad, bahkan perpecahan itu mendatangkan kerusakan. Wa matiyatul kasad, dan seakan perpecahan itu kendaraan yang menghantar pada lesunya ekonomi, lesunya perdagangan. Hari ini ada postingan gudang garam itu keuntungannya turun 81%. Dan banyak perusahaan-perusahaan juga, otomatis pajak yang masuk ke negara juga turun drastis, harga saham juga anjlok, ya, penerimaan pajak juga turun, terjun bebas. Ini harga atau resiko yang harus dibayar. Keinginan bangsa dipimpin Pak Prabowo untuk benar-benar kepingin berdaulat oleh Indonesia sendiri. Penguatan nasionalisme itu mesti beberapa investor oligarki merasa rugi. Akhirnya mereka ngancam mencabut investasi, saham mereka jual, uang mereka bawa ke luar negeri. Dari dulu yang namanya pengen mandiri mesti sorok, mengencangkan ikat pinggang. Makanya kalau menurut saya, kalau memang tekadnya pengen benar-benar berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat temenan, oke, lapar nggak apa-apa, tapi ayo bareng-bareng. Jangan ada yang lapar, ada yang kenyang. Dan sekaligus masyarakat sampai ke bawah diedukasi. Ini pukung ya enak Mas, telo ya enak Mas, mode ya enak Mas, uwi ya enak Mas, gembili enak Mas, ganyong ya enak, ya garut ya kena, bonggol gedang ya kena, rebung ya kena. Allah menyediakan banyak bahan makanan di alam ini. Tinggal masyarakat modern Gen Z ini perlu diberitahu, dilatih bahwa itu juga makanan yang dulu kita, nenek moyang kita hidup ya dari makan yang kayak begitu-begitu. Gadung ya enak, ya.
Terus sembarang tidak harus serba listrik, tidak harus serba elektrik, digital, enggak harus. Sumur buka maneh nimbo kena. Nimbo itu soro. Tapi nyuwun sewu, di embargo luar negeri pun kita hidup. Kalau semuanya serba bergantung mesin, di embargo kita mati. Nimbo ra biasa nimbo, gak nimbo gak oleh banyu tenan. Ya, terbiasa makanan siap saji, nyaman, praktis, tapi di embargo mati. Jadi praktis itu enak, tapi terjadi ketergantungan. Kalau kita gelem soro, goreng dewe, masak dewe, gawe pawonan, gawe kayu. Lah nyempet piye golek sandal-sandal lamo diobong. Kena nggih cedek geni. Hidup kayak begitu soro, tapi mau dihidak kayak apapun kita tetap eksis, tetap hidup. Orang kayak Singapura begitu, listrik diputus dari Riau, gas diputus dari Riau ngene. Tapi wong Trenggalek, wong Blitar Selatan, wong Malang Selatan, bahkan kutono opos gak urus panggah mangan, panggah masak. Sebetulnya lebih mandiri. Coba-coba pondok itu kan ono tanah neng kono, nggak yo kupu-kupukan, ya. Terus ono pawone masak-masak neng kono, cah-cah lanang, ya. Rame-rame dimasak neng kono dipangan. Yo rada soro disawang yo ora patek pantes mahasiswa kok ngliwet dhewe. Enggak masalah. Pertama ngirit, yang kedua mesti wareg. Yang ketiga mandiri. Terus ben enggak mubadir saiki gara-gara gawe gas. Nek pinggir dalan ono kayu ditebangi kan mubadir. Mesti dibuat dibiarkan sampai busuk. Nek Sumatera babati sawit atau babati karet mau di permajaan mesti mubadir. Kalau dulu kena ingin ngobong botol, kena ingin ngobong genteng, kena ingin masak, gak mubadir. Menumbil mandiri bil, Malang Selatan kayak sonimbo lah, gaya. Nimbo limang timboy tangannya melecet pada gaya kayak wong kutho ae. Dan pola-pola hidup seperti itu bisa eksis tanpa gaji. Guru-guru dinia, guru MIMN tanpa gaji, kalaupun ada 50.000 didikan, tapi bisa hidup. Pari nandur dewi masih kapate akeh, supaya nggak bolak-balik ngetokne duit gawe tuku bumbu macam-macam. Engko godhong pre brambang lho, nandur neng pot sekitar omah. Lombok yo nandur dhewe, terong nandur dhewe, pogung nandur dhewe. Ya pengen gizi ngingu pitik dhewe, pengen dok yo ngureng-ngureng doke dhewe. Nah, begitu. Terus anake sing kuliah karo diingokne wedhus 4, 5 semester sepisan bayar SPP ngedol wedhus loro. Tuku maneh. Gak bayaran lu iso hidup. Pola-pola hidup mandiri. Bocah saiki enggak bayaran ya pusing. Belajarlah, maka nggak gubuk nang mburi kan. Ya. Masak-masak gawe pawonan akeh kayu nganggur. Mateng terus gorene ya pangan rame-rame nang kene, sing mangan ya sing urunan tok ae. Sampai pirang grup masak ngono kono. Mari dikurai meneh masak rono maneh. Angkut sepeda ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'iyatul kharab, perpecahan menjadi pendorong adanya kerusakan. Wa damar, kehancuran. Wa tahiyatul ar wasyatar, bencana aib, wasyatar ya aib, itu perpecahan. Yang tempo hari karena situasi seperti ini kan akhirnya keuangan organisasi juga sulit karena kurang kompak seperti ini. Terus pas acara dengan presiden ada Muhammadiyah, ada macam-macam tokoh kita yang sangat-sangat kita hormati, tahu-tahu dawuh di depan umum, ini Pak Presiden, ini bendara umum kami, ya anulah, kalau ada anulah. Minta di depan umum, Mas, malu kan, malu. Dulu-dulu nggak pernah ada begitu. Itu organisasi ya. Eman kok tahu-tahu dirubah jadi perkumpulan ya. Eman jadi ketua PB, besok dirubah mana? Jadi organisasi mana? Perkara negara menyebut perkumpulan, biar di lembar negara saja disebut perkumpulan, tapi dalam berjamaiyah menggelorakan semangat jenenge ya tetap organisasi. Ya, eman, asli eman. Zaman Mbah Hasyim menyebutnya bukan perkumpulan, organisasi. Jadi NU berdiri sebagai organisasi. Nah itu. Masya Allah, kok anak masalah ini piye. Repot juga ketika di atas itu orang yang nggak jeli tentang penggunaan bahasa, makna bahasa. Tahsabuhum jami'a, kau kira mereka itu bersatu, berkumpul, tapi sejatinya wa qulubuhum syatta, hati mereka bercerai-berai. Wasaru kama qila, jadilah umat yang bercerai-berai itu seperti yang dikatakan dalam pepatah. Jadi apa? Ghanaman mutabaddidah, bagai kambing yang kacau balau murat marit fi sahra, di padang rumput, di padang pasir. Ini penggunaan kata. Sekarang ada tokoh pejuang menjaga nasionalisme NKRI, menjaga situs-situs sejarah Indonesia, situs ulama, situs pahlawan, lagi digugat gara-gara itu begini, orang atau kaum yang suka ngakal-ngakali ya, itu dalam Quran dulu kayak orang Yahudi yang suka ngakal-ngakali hukum, dilarang berburu ikan di hari Sabtu. Mereka memang tidak berburu ikan di hari Sabtu karena sabat Sabtuan, ibadah mereka Sabtu. Tapi mereka Jum'ah itu memasang perangkap ikan di laut apa di sungai. Sabtu mereka ibadah, Ahad mereka ambil. Nah, intinya kalau menurut Quran kan kalau di hari Sabtu ikan itu banyak. Terus untuk menguji keimanan mereka, Allah perintahkan ibadahnya hari Sabtu. Akhirnya
supaya tetap bisa menangkap ikan di hari Sabtu. Jumat perangkap ikan jaring sudah dipasang. Sabtu ikan pada nyangkut di jaring. Ahad mereka ngambil. Dengan begitu secara zahir mereka enggak mengambil ikan di hari Sabtu. Secara zahir enggak menyalahi hukum. Tapi ketika mereka ibadah di sinagog hari Sabtu itu, hatinya kelingan jaring yang ada di sungai tadi oleh para yalangun itu. Jasadnya di tempat ibadah, hatinya di sungai, di tempat jaring itu. Nah, dahulu orang yang suka ngakal-ngakali begitu. Kalau sekarang suka memalsukan situs sejarah makam, ya. Dulu kepada mereka Allah mensabdo jadi bedes, jadi monyet, kunu qiradatan khasiin. Nah, sebetulnya sebatas ngomong itu tentu juga enggak apa-apa. Enggak ada pihak yang perlu merasa dilecehkan. Karena memang Quran nyata menyebut orang Yahudi itu kayak monyet yang suka ngakal-ngakali. Nah, terus apa salah kalau sekarang atau kapanpun ada kaum, ada orang suka ngakal-ngakali juga, lalu diserupakan kayak orang Yahudi. Yang ini diserupakan kayak kambing. Orang bercerai-berai kayak kambing di padang rumput, terus bercerai-berai, ya mesti disergap serigala atau jadi jadi objek sasaran penjaraan oleh binatang-binatang buas. Binatang buas ke macan macam-macam langsung sergap. Nah, sing serigala enggak wani karo macan, menengai, ya, nunggu barangkali ada yang tersisa dari macan itu. Sehingga umat yang bercerai-berai itu kayak kambing, bisa jadi jatuh ke tangannya perampas kayak macan, bisa jadi jatuh ke tangannya maling-maling yang nunggu mengambil menyolong yang diambil oleh macan tadi. Nah, menyerupakan orang berpecah belah kayak begini tentu nggak salah. Menyerupakan orang yang suka ngakal-ngakali, memalsukan kayak monyet, seperti Quran juga mensabdo Yahudi kayak monyet, tentu nggak salah memang. Dan yang diusurbakan kayak monyet itu perilakunya, bukan orangnya ya tetap anak Adam. Sekarang lagi rame-rame ngamuk, panas-panas, ngajak perang, padahal itu kan ya soal cara mengingatkan orang. Lalu di Quran juga orang-orang Yahudi Bani Israel yang gaya kaya ulama-ulama ngalur ngidul nggo kitab sak pirang-pirang tapi gak paham, gak iso maca, gak iso nglakoni, itu diserupakan kayak himar. Ya, di Quran ini kama talil himari yahmilu asfaro. Tentu ibarat kayak begitu itu kalau sekarang dipakai juga nggak apa-apa. Koning gaya tok ya kaya dokter tiba-tiba rotok pekok gak ngerti ilmu kayak himar yang kayak begitu itu ya memang dulu Quran menyebutnya kayak himar juga gitu. Dan kalau seperti itu kau tuduh pelecehan, masa Quran itu yang murui pelecehan. Quran itu menyebut begitu supaya kita itu beriktibar, ambil pelajaran, ambil nasihat dari peristiwa itu. Bismillahirrahmanirrahim.
Jadilah ghanaman seperti kambing mutabadidatan yang murad-marid fi sahra di padang. Kon ahata telah mengepung pihak kambing-kambing itu anwa usibak berbagai macam binatang buas. Fabaqauha muddatan, kalau sementara kambing-kambing itu tetap salimatan selamat. Kalau sekarang sementara selamat itu sementara saja, ditenono sak jam kas habis sampean. Aja santai-santai mas, selamat itu sementara wae. Kalau enggak segera bersatu lagi, habis. Ya, diambil berbagai partai, kader NU, lalu karena kader NU marat-marit di berbagai partai, antar kader NU tengkar karena kepentingan partainya beda. Kalau sementara mereka selamat, imma bisa jadi li'anna siba lam yasil ilaiha, bisa jadi karena binatang-binatang buas itu belum sampai ke kambing-kambing tadi. Wala budda min an yasil ilaiha, dan pasti tidak bisa tidak, pasti sampai yauman ma di suatu hari. Tinggal menunggu hari, aja santai mas. Tenang, orang apa-apa loh, tinggal menunggu hari mas. Tetap ini hancur-hancur. Wa imma bisa jadi li'anna siba, karena binatang-binatang buas itu adathu al-muzahamah, saling berebut, saling berdesak, mendorong binatang-binatang buas itu ilal qital, untuk saling berperang membunuh bainaha, antar binatang buas itu. Jadi sekarang selamat, binatang buas belum datang, ya bisa jadi karena binatang buas tukaran dhisik. Nanti ada binatang buas yang menang, ada binatang buas yang kalah. Yang menang akan menyergap kambing-kambing itu, memangsa kambing-kambing. Yang kalah menengeng ngenteni turani, nyolong kesempatan, sehingga kambing-kambing yang berpecah belah itu tetap apes, bisa jatuh ke tangan perampas, bisa jatuh ke tangan maling-maling itu, tetap nggak baik. Fayaghlibu fariqun fariqun, sehingga satu kelompok binatang buas mengalahkan kelompok yang lain. Wa yasirul ghalibu ghasiban, binatang buas yang menang jadi perampas. Wal maghlubu sariqan, binatang buas yang kalah menjadi pencuri. Terus gimana posisi kambing? Fataqaul ghanam baina ghasibin wa sariq. Ya, sehingga kambing-kambing itu jatuhnya, posisinya ada di antara binatang buas yang siap menyergap atau binatang buas yang sekedar terima mencuri kambing itu. Apik boleh berpecah belah, nggak apik, nggak. Fattafarruqu sababud dha'fi wal khidlan wal fasal fi jami'il azna. Yang namanya berpecah belah itu mas, mesti menyebabkan lemah, terhina, gagal di sepanjang masa. Bal huwa majlabatul fasad, bahkan perpecahan itu mendatangkan kerusakan. Wa matiyatul kasad, dan seakan perpecahan itu kendaraan yang menghantar pada lesunya ekonomi, lesunya perdagangan.